Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan berkat dari Tuhan senantiasa ada dalam diri kita semua, dalam keluarga, pada Bapak, Ibu, dan Saudaraku serta anak-anakku yang terkasih, senantiasa diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Pada kesempatan hari ini, dalam ibadah minggu, dalam keluarga masing-masing, karena kondisi keadaan Bapak, Ibu, Saudaraku, dan anak-anakku yang hari ini tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi yang terus setia beribadah di rumah, membangun sebuah mesbah keluarga di rumah. Kali ini kami hadir membawa satu berita sukacita, berita firman Tuhan, dan sapaan dari kami hamba-hamba Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudaraku, dan anak-anakku yang di rumah. Kiranya kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita sebagai orang Kristen, orang beriman, orang yang senantiasa ada di bawah pemeliharaan naungan Tuhan Yesus. Kita akan siapkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih bisa membuka Alkitabnya di Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat 13. Nanti kita akan baca. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih bisa membacanya. Dan sebelum kita akan membaca firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama menundukkan diri kita terlebih dahulu dalam doa. Kiranya Allah berkuasa dan Roh Kudus berkuasa atas hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan benar-benar menjadi rema di hatimu masing-masing. Mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua saat ini. Nyatakan firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami di tengah-tengah situasi tantangan yang ada, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Berfirmanlah kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami menundukkan diri kami menundukkan hati kami. Hanya firman Tuhan yang berkuasa dan punya kuasa untuk mengubah kami, punya kuasa untuk menguatkan kami saat ini. Dalam keadaan apapun juga kami kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dan anak-anakku yang aku kasihi di dalam kasih Tuhan dan yang senantiasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian sabda firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakak, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi.
Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian sabda firman Tuhan untuk kita semua yang sudah kita baca. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda firman Tuhan, merenungkan sabda firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Damai sejahtera Allah tinggal dalam hati kita masing-masing dan memberikan kita hati yang terus bersyukur dalam segala hal, hati yang terus dinaungi oleh damai Allah, sehingga hati kita adalah hati yang benar-benar dikuasai oleh kehadiran Roh Kudus. Pada kesempatan hari ini, dalam sabda firman Tuhan yang hendak kita bersama-sama geluti dan dengarkan, ada satu tema tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai bagian hidup orang Kristen. Kebahagiaan adalah bagian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebahagiaan bukan sesuatu yang langka, sesuatu yang sulit untuk didapatkan oleh kita anak-anak Tuhan. Tetapi kebahagiaan menjadi satu bagian yang tidak terpisah, seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisah dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi setiap orang Kristen adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang diberkati, orang yang bahagia, orang yang dikaruniai hati yang penuh dengan damai sukacita. Karena pada saat ini kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku dan anak-anakku yang terkasih belajar tentang bagaimana kebahagiaan itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi, saya hendak bertanya kepada Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah hari ini kita mengalami hati yang penuh dengan kebahagiaan, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang damai, yang tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, dan hal-hal yang lain, tetapi hati yang dikuasai oleh kebahagiaan surgawi yang berasal dari Allah sendiri. Kalau sekiranya hari ini kita minim di dalam sebuah kata kebahagiaan itu, hati kita merasa belum ada kebahagiaan yang benar-benar sempurna untuk kita rasakan, atau kebahagiaan benar-benar membuat hati kita plong, adem, nyes, maka kita akan belajar dari Daud. Bagaimana Daud berbicara tentang kebahagiaan, bagaimana Daud menjadikan kebahagiaan itu sebagai bagian dari hidupnya, bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, ada 3 ayat yang kita baca tadi yang menyebut kata bahagia. Ayat ke-5, ayat ke-6, dan ayat yang ke-13. Di sana disebut, kita akan satu-satu akan melihat secara sederhana dengan kacamata sederhana kita apa yang disampaikan firman Tuhan dalam lagu ini yang ditulis di Mazmur 84 ini. Kita akan fokus ke ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Mari kita bisa menyimak ayat yang ke-5, apa firman Tuhan yang disebut di sana. Kita akan baca, berbahagialah orang
yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kata berbahagialah untuk siapa? Berbahagialah untuk orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Artinya orang-orang yang diam di dalam hadirat Tuhan, diam di dalam naungan kehadiran Tuhan di sana, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah orang, kalau kita bisa mencoba untuk menggarisbawahi, berbahagialah orang yang tinggal hidup dan merasakan hadirat Tuhan, dan di sana berbahagialah orang yang terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali. Orang yang berbahagia adalah orang yang terus-terus memuji-muji Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu, saudaraku dan anak-anakku ingin merasakan sebuah kebahagiaan yang disampaikan oleh Daud, bagaimana aku bisa merasakan kebahagiaan saat ini di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah tantangan kita bersama-sama, tetapi di tengah-tengah tantangan situasi keadaan yang kadang berat ini, bagaimana aku tidak boleh kehilangan yang disebut dengan kebahagiaan. Caranya bagaimana? Daud mengatakan, berbahagialah untuk orang-orang yang terus-menerus memuji-muji Tuhan, yang hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam naungan kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang Kristen adalah orang yang senantiasa harus hidup dinaungi oleh kebahagiaan. Karena apa? Karena orang Kristen adalah orang-orang yang hidup dan senantiasa hidupnya untuk memuji Tuhan. Maka ketika kita mencari sebuah kebahagiaan, datanglah pada Tuhan. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Gunakan mulut kita, gunakan hati kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Karena dengan memuji nama Tuhan, dengan memuliakan nama Tuhan, dengan menyerukan seruan-seruan yang luar biasa di hadapan Tuhan, dengan nyanyian-nyanyian kita, dengan syukur-syukur kita yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, di sanalah akan tumbuh benih-benih sukacita, benih-benih kebahagiaan. Dalam situasi dan kondisi apapun, kalau kita bisa melihat kisah hidupnya Daud, ketika ia dikejar-kejar musuhnya, ketika ia harus menghadapi lawan-lawannya, ketika ia sedang menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, Daud tidak pernah lupa untuk terus memuji nama Tuhan, memuji kebesaran Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Karena apa? Karena kita bisa melihat di sana ternyata orang yang gemar memuji nama Tuhan adalah orang yang dikaruniai kebahagiaan surgawi. Bapak, Ibu dan saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, maka mari kita bersama-sama dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, tiap hari, tiap saat, ketika kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, bangun pagi, ucapkan kata syukur, pujilah nama Tuhan. Tiap saat, bahkan dalam kondisi apapun, dalam sesulit apapun kondisi kita saat ini, sedang menghadapi hal-hal yang sulit, apapun masalah yang sulit, kita akan tetap melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat cinta kasih Tuhan, melihat kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Dan ketika kita melihat hal itu, mari kita bersama-sama panjatkan pujian syukur kita kepada Tuhan, panjatkan satu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan dengan pujian-pujian yang keluar dari hati dan mulut kita. Maka kita bisa lihat, berbahagialah orang yang terus-menerus memuji kebesaran kuasa Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu saudaraku dan anak-anakku orang-orang yang setia di dalam memuji nama Tuhan, maka hari ini kita disebut sebagai
orang yang berbahagia. Dan yang kedua, ayat yang ke-6 bisa disimak bersama-sama. Saya akan bacakan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah manusia. Kita adalah bagian dari manusia. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Berbahagialah kita orang Kristen yang kekuatan sejati kita ada di dalam kuasa Tuhan. Kalau kita bisa melihat juga di ayat yang lain sebagai paralel, untuk ayat ini adalah kita akan bisa melihat di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 jelas di sana katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebaliknya ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Inilah sebuah kebahagiaan sejati orang Kristen. Kebahagiaan sejati kita sebagai murid-murid Tuhan dan anak-anak Yesus Kristus. Kebahagiaan sejati ketika kita tahu dan kita menyadari bahwa kekuatan kita bukan karena kita kuat secara manusia, bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan hikmat kita saja yang semua itu terbatas. Tetapi berbahagialah orang yang menyadari, berbahagialah kita yang menyadari bahwa kita punya kekuatan dari Tuhan, dan kekuatan Tuhan itu ada dalam diri kita, dan kita hidup di dalam kekuatan Tuhan. Maka Daud mengatakan dengan begitu jelas kepada kita, barang siapa ingin hidupnya bahagia dan merasakan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan, orang itu harus memahami bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Berbahagialah orang, berbahagialah manusia, berbahagialah engkau saudara-saudaraku yang kekuatanmu ada di dalam Tuhan. Karena engkau tidak akan pernah kehabisan kekuatan, engkau tidak akan pernah menjadi lelah, engkau tidak akan pernah menjadi lesu. Karena apa? Karena Tuhan terus memberikan kekuatan baru untuk kita dalam kita menghadapi segala sesuatu tantangan kita di depan. Tuhan menyediakan kekuatan untuk kita. Ketika kita sedang menghadapi ujian, Tuhan memberikan kekuatan itu untuk kita. Maka dituliskan di sana, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berlari makin lama makin kuat. Ini sebuah logika berpikir yang kadang di luar dari batas pikiran manusia, bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan, mereka berlari, mereka terus bergerak maju. Mereka terus bergerak maju, tidak mundur. Mereka terus melawan segala sesuatu yang ada di depan, menghadapi segala sesuatu yang di depan. Mereka terus berjalan. Tetapi ketika mereka terus berjalan, mereka tidak menjadi lelah, tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu. Tetapi mereka berjalan makin lama makin kuat. Karena apa? Karena kekuatan mereka, kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan, kekuatan orang yang berbahagia adalah kekuatannya berasal dari Allah, yang tidak akan pernah kehabisan kekuatan untuk memberikan kekuatan baru bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita merasa ada sesuatu yang dalam diri kita tidak nyaman karena kejenuhan, karena
keletihan, lesu, dan lain sebagainya, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan, dan kita mengambil satu kekuatan iman, suatu sikap iman yang kokoh dan kuat, bahwa kekuatanku berasal dari Allah. Aku tidak mengandalkan kekuatan manusia dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pergumulan apapun. Aku mengandalkan Tuhan. Aku mempercayakan kekuatanku kepada Tuhan, sehingga dari Tuhanlah aku kuat. Karena Tuhanlah aku kuat, dan karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan tiap hari, tiap pagi, aku mampu hadapi apapun yang hari ini Tuhan izinkan ada dan terjadi dalam hidup kita. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, berbahagialah kita kalau kita senantiasa ada di hadirat Tuhan dan hidup kita senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Kedua, berbahagialah kita kalau hidup kita, kekuatan kita, pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan langsung ke ayat yang ke-13. Di sana dikatakan firman Tuhan demikian, "Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Tuhan yang di sini disebut adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang menguasai alam semesta, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa memiliki kuasa yang tiada terbatas dan tidak ada yang mampu untuk menandingi kuasa Tuhan. Karena disebut oleh Mazmur Daud, Tuhan yang pemazmur yakini, Tuhan yang pemazmur andalkan, yang percaya adalah Tuhan semesta langit dan bumi, Tuhan semesta alam dalam terjemahan LAI. Tuhan inilah yang kita percayai. Dan berbahagialah manusia, berbahagialah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang memegang Tuhan dan mempercayai Tuhan semesta alam itu sebagai Tuhan kita, penolong kita, pemelihara dan pelindung dalam hidup kita. Maka katakan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Berbahagialah manusia yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudaraku yang hari ini masih mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi ini. Berbahagialah hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang saat ini masih tetap setia mempercayakan hidup kita, keluarga kita dan segala sesuatu dalam kehidupan kita kepada Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini kita hendak menyatakan bahwa kita adalah pribadi yang bahagia, maka Paulus memberi sebuah pesan yang luar biasa untuk kita, untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih yang ada di rumah dalam mesbah keluarga. Sekali lagi, pesan firman Tuhan saya simpulkan pada saat ini adalah berbahagialah kita kalau kita hari ini senantiasa masih diberikan Tuhan satu hati yang penuh dengan sukacita, hati dan mulut yang terus memuji-muji nama Tuhan. Berbahagialah engkau orang-orang percaya kalau kekuatanmu bukan terletak pada kekuatan manusia, tetapi kekuatanmu terletak di dalam kekuatan Allah.
Berbahagialah engkau, kita semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hari ini kita tetap setia, percaya dan mengandalkan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Andalkan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah andalan dalam hidup kita. Ia menjadi pegangan hidup kita, dan orang percaya senantiasa akan ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kami hendak bersama-sama mengucap syukur karena Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami, dan di dalam penyertaan-Mu itu Tuhan, kami percaya ada hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan damai. Kiranya damai dan sukacita Tuhan terus ada dalam diri kami, dan kebahagiaan ada dalam diri kami. Ajarkan hati dan mulut kami terus untuk bisa memuji nama Engkau, memuji kebesaran-Mu. Ajarkan kami terus bersemayam di dalam naungan kuasa dan kekuatan Tuhan, bukan dari kekuatan kami sendiri. Tuhan Yesus juga ajarkan kami untuk setia, untuk percaya hanya kepadamu, hanya pada Tuhan Yesus, sehingga kebahagiaan kami sempurna ketika kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan, berkatilah kami karena Engkau yang memberkati kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan anak-anakku yang terkasih, dimanapun Bapak, Ibu, dan anak-anakku berada, kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Sekali lagi, terus semangat di dalam Tuhan, terus hidup di dalam naungan perlindungan Tuhan, terus berbahagialah kita. Terus katakan, aku berbahagia, tidak ada yang bisa membuat aku takut, tidak ada yang bisa membuat aku khawatir, tidak ada yang bisa melunturkan semangatku, imanku kepada Yesus Kristus. Karena itu berbahagialah kita, dan kita bisa melanjutkan aktivitas kita lagi, melanjutkan apa yang saat ini menjadi tugas panggilan kita bersama-sama. Kiranya sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam hari ini dan satu pekan, mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan mundurkan diri di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kristus Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Kristus Tuhan kita Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu semua dan memberikan engkau hati yang penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Perlindungan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan ada padamu hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.